Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincang Hukum dan Peradilan, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit share ya tentang penulisan hukum. Jadi ada trik-trik tertentu yang bisa kita pelajari supaya kita cepat dalam melakukan penulisan hukum. Utamanya pada kesempatan kali ini kita akan fokus soal penulisan disertasi, karena biasanya banyak kendala soal disertasi ini sehingga studinya bisa lama. Padahal kalau kita serius, penulisan disertasi ini bisa kita selesaikan dalam waktu 2 pekan. Bagaimana caranya? Ya, menurut saya problem yang paling utama adalah soal metodologi. Jadi kita bisa selesai dengan cepat ya menulis disertasi itu kalau kita mengerti soal metodologinya. Metodologi itu apa? Metodologi itu ya metode atau cara ya. Metodologi berarti ya cara-cara ya untuk menyelesaikan, untuk melakukan penulisan itu. Nah, kita akan spill bagian-bagian tertentu ya, bagian tertentu yang penting dan barangkali dapat membantu teman-teman sekalian. Pertama soal judul. Judul itu spesifik ya, itu yang paling disukai oleh para dosen biasanya. Kalau kita mengajukan judul itu spesifik. Kemudian yang kedua adalah ini yang penting, memberikan gambaran tentang problem dan solusi. Jadi judul itu biasanya kan dibatasi ya, biasanya ya tentu kampus mungkin berbeda-beda ya. Tapi pada umumnya ya mungkin 15 kata gitu ya. Jadi dalam 15 kata itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin ya, supaya memberikan gambaran tentang problem. Jadi apa yang ingin kita teliti gitu. Jadi begitu orang membaca ada problemnya, orang mengerti tentang problemnya. Oh, problemnya ini. Kemudian sekaligus memberi solusi. Nah, kemudian tadi spesifik itu penting ya. Kemudian soal pengajuan. Kalau kita mengajukan judul itu jangan takut untuk ditolak ya. Jadi ajukan saja 2 atau 3 judul ya, nanti akan dipilih 1 judul yang disetujui, dan itu pun juga bisa jadi ada perubahan. Yang penting ajukan saja judulnya mana yang disetujui, seperti apa judul yang disetujui. Itu langkah pertama soal judul. Nah, kemudian soal penulisannya ya, secara umum disertasi itu bisa menurut saya ya bisa dibagi menjadi 2, yaitu pre-risetnya dan pasca risetnya. Jadi kita mengerjakan penulisannya itu pre-riset. Nah, kemudian setelah pre-riset kita meneliti. Nah, setelah meneliti kita mengerjakan pasca risetnya gitu. Nah, pre-riset itu bab 1, bab 2, bab 3 itu pre-riset. Jadi sebelum kita meneliti itu kita mengerjakan ini dulu. Nah, bab 1 itu apa? Bab 1 itu yang paling pokok itu adalah latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang itu menggambarkan mengapa ini penting. Jadi poinnya itu saja. Mengapa ini penting? Jadi begitu orang membaca mungkin 10 halaman, oh iya, nah mereka dapat, oh iya, ini penting. Nah, itulah latar belakang. Gitu ya. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu menurut saya sangat penting ya, karena dari rumusan masalah itulah kita nanti mengerjakan selanjutnya gitu. Jadi ini adalah satu pijakan yang sangat penting sehingga perlu dirumuskan secara betul gitu ya. Jadi bab 1 yang paling pokok adalah itu. Nah, bab 1 itu biasanya kalau kita sebelum seminar itu bentuknya adalah proposal ya. Proposal itu poinnya adalah kami atau saya akan meneliti tentang ini. Nah, itu intinya itu. Nanti kemudian di dalam penulisannya itu menjadi bab 1. Nah, bab 2 itu adalah literatur review dan kerangka teori. Poinnya adalah itu. Mungkin istilahnya bisa berbeda-beda.
ada iklan sebentar ya. Ya, bab 2. Bab 2 itu literatur review dan kerangka teori. Literatur review itu apa? Literatur review itu intinya adalah orang lain telah meneliti isu ini, siapa dan apa hasil penelitiannya itu. Nah, sehingga nanti apa yang ingin kita lakukan itu tidak mengulang gitu. Itu poinnya itu. Nah, mungkin ke setiap kampus beda-beda ya. Ada yang mensyaratkan berapa puluh, ada yang mensyaratkan mungkin 80, 20, bahkan ada juga ya 20, ada juga yang 60. Itu berbeda-beda. Tapi poinnya adalah literatur review itu siapa telah melakukan penelitian itu dan apa poin penelitiannya. Itu aja. Kalau bentuk mereviewnya bisa beda-beda ya, tapi poinnya itu. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori itu apa? Nah, mungkin kita kurang mendapat gambaran tentang kerangka teori. Tapi sebenarnya sederhana, teman-teman sekalian. Kerangka teori itu adalah kalau kita ingin pergi ke hutan untuk mencari ayam hitam, ya, maka kita harus mengerti apa itu ayam hitam. Nah, ayam hitam itulah kerangka teori. Jadi gambaran tentang ayam hitam itulah kerangka teori. Kenapa itu penting? Karena kalau kita tidak mengerti ayam hitam dan kita langsung masuk ke hutan, maka kita bingung, gitu ya, mana ayam hitam itu, gitu. Karena kita nggak mengerti gambaran tentang ayam hitam. Tapi kalau kita sudah mengerti ayam hitam, maka kita masuk ke hutan, kita mencari, kita bisa fokus mencari, gitu ya. Nah, jadi itu, jadi deskripsi tentang ayam hitam, seperti apa perilakunya, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian besarnya seberapa. Nah, itulah kerangka teori itu. Jadi kerangka teori itu memandu kita untuk melakukan penelitian. Nah, kita mencari ayam hitam di hutan, itulah riset. Kita mencari sesuatu. Jadi riset itu kita mencari sesuatu, gitu kan. Dan untuk mencari kita perlu panduan. Nah, panduan itulah yang disebut kerangka teori, gitu. Kumpulan-kumpulan konsep yang akan memandu kita dalam melakukan riset, dalam melakukan penelitian, dalam mencari, gitu. Karena ini suatu hal yang mendasar, karena kalau kita tidak mengerti ayam hitam dan kita langsung masuk ke hutan, maka yang bisa jadi kita mengambil ular misalnya ya, karena kita nggak mengerti bentuknya ayam hitam kayak apa. Kita mengerti hitam saja, gitu ya, sehingga bisa jadi yang kita ambil adalah ular hitam misalnya kayak gitu. Jadi kita harus mengerti betul tentang ayam hitam, meskipun yang kita temukan nanti, yang kita ambil ya, itu bisa sedikit berbeda, gitu. Nah, itulah hasil temuan. Jadi ayam hitam yang kita dapatkan di hutan itulah temuan kita. Oke. Bab 3 soal metodologi. Metodologi itu intinya adalah cara kita melakukan penelitian. Dalam riset hukum itu bisa dibagi menjadi 2 pada umumnya, yaitu doktrinal ya, atau doktriner, kemudian atau bisa disebut juga normatif ya. Yang kedua adalah sosiologis. Normatif itu ya kita meneliti konsep hukum dalam sebuah pasal-pasal, dalam undang-undang, bahannya adalah bahan hukum, yaitu dokumen, gitu. Itu riset hukum yang pertama. Yang kedua adalah sosiologis. Sosiologis itu kita di lapangan, gitu ya. Jadi intinya soal metodologi itu bagaimana cara kita melakukan penelitian, itulah bab 3. Oke, kemudian bab 4. Bab 4 itu hasil itu ya apa yang kita temukan, itulah hasil, gitu ya. Kalau tadi kita ayam hitam ya, itu kerangka teori, kemudian kita masuk ke hutan, berjalan, bawa jaring, itu metodologi ya, cara kita untuk mendapatkan ayam hitam itu. Nah, setelah kita dapatkan ayam hitam, itulah hasil penelitian.
Kemudian kita deskripsikan ayam hitam di dalam hutan itu bulunya begini, tingginya begini, kemudian berkoknya begini, perilakunya begini. Nah, itulah hasil ya. Jadi sederhananya begitu. Kemudian bab 5 itu, nah kemudian bab 4 itu hasil. Tadi kita bicara soal ayam hitam gitu ya, kerangka teorinya. Kemudian kita masuk ke hutan jalan kaki, kemudian bawa jaring. Nah, itu soal metodologi. Nah, kemudian kita dapat ya ayam hitam, dan itulah hasil penelitian. Nah, itu kita deskripsikan, itu menjadi bab 4 ya. Kita ikuti dengan telaah analisis ya, sehingga kita atau istilahnya itu pemaknaan ya, sehingga ada sesuatu yang bisa dihasilkan temuannya gitu ya. Itulah bab 4 ya. Nah, bab 5 itu paling gampang, itu kesimpulan ya. Kesimpulan itu, nah ini yang sering terlewat ya barangkali. Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalah 2, maka kesimpulan itu menjawab 2 pertanyaan itu. Kemudian kita ikuti dengan saran apa yang masih kurang dari ini gitu. Nah, tadi saya sampaikan apakah itu bisa ditulis dalam 2 pekan. Menurut saya bisa kalau kita serius ya. Jadi pre-riset bab 1, bab 2, bab 3 ya, itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 pekan gitu ya, kalau kita serius menulisnya ya. Kemudian kita telaah, kita meneliti ya, sebaiknya tidak perlu lama-lama ya. Apa yang ingin kita teliti kan kita persiapkan, metodologinya sudah, kerangka teorinya sudah, metodologi sudah ya, di dalam bab 1, bab 2, bab 3 itu. Nah, kemudian kita meneliti, sebaiknya jangan lama-lama gitu. Kemudian bab 4 dan bab 5 itu kan hanya hasil penelitian kita seperti apa, kita analisis ya, kemudian kita simpulkan. Nah, itu bab 4, bab 5 itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 pekan bisa. Jadi sebenarnya dalam penulisan disertasi itu bisa diselesaikan dalam cukup waktu 2 pekan ya, kalau kita fokus gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan sambung dengan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan nanti di kolom komentar ya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.